Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah yang kami buat tentang identifikasi dan klasifikasi kerusakan jalan serta sistem penanganannya pada perkerasan kaku. Berikut nama-nama anggota kelompok kami yang terdiri dari pertama saya sendiri, Mauliza Noval Hilmi, lalu yang kedua ada Heri Setiadi, Sarah Nara Iswari, dan yang terakhir ada Ilham Mariat Simamura. Berikut adalah table of contents untuk presentasi kali ini, yaitu terdiri dari tujuan dan manfaat, lalu kajian teori, identifikasi dan penyebab kerusakan jalan, klasifikasi kerusakan jalan perkerasan kaku, sistem penanganan dan pemeliharaan jalan perkerasan kaku, lalu kesimpulan dan saran. Tujuan dan manfaat dari identifikasi dan klasifikasi kerusakan jalan serta sistem penanganannya pada perkerasan kaku. Tujuannya, untuk mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan perkerasan yang terjadi. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab kerusakan jalan. Yang ketiga, untuk mengetahui klasifikasi kerusakan jalan. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui sistem penanganan dan pemeliharaan kerusakan pada perkerasan kaku. Lalu manfaatnya adalah mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi kerusakan perkerasan kaku yang terjadi. Lalu yang kedua, dapat menjadi referensi ataupun acuan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan identifikasi dan klasifikasi kerusakan perkerasan jalan. Lalu yang ketiga, mengetahui sistem penanganan dan metode terkait kerusakan perkerasan kaku. Lalu ada kajian teori. Perkerasan jalan. Campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Berdasarkan bahan pengikat dan penyusunnya, konstruksi perkerasan jalan dibedakan atas beberapa jenis, antara lain konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement, konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement, dan konstruksi perkerasan komposit. Perkerasan kaku atau rigid pavement. Jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan tersebut. Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki kondisi lalu lintas yang cukup padat dan memiliki distribusi beban yang besar seperti pada jalan lintas antar provinsi, jalan jembatan layang atau flyover, lalu ada jalan tol, maupun pada persimpangan bersinyal. Kajian teori. Jenis kerusakan dan pada perkerasan kaku. Menurut TPU yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Marga, jenis-jenis kerusakan pada perkerasan kaku terdiri dari retak memanjang atau longitudinal crack, retak melintang atau transverse crack, lalu kompal pada sambungan atau joint spalling, pecah sudut atau corner breaks, dan pumping. Berikut adalah klasifikasi kerusakan yang disebabkan karakteristik permukaannya dan penyebab utamanya. Bisa seperti abrasi, adalah pelebasan butir pelicinan atau poshing. Penyebab utamanya adalah lapisan permukaan sudah usang, lapisan permukaan aus, dan penggunaan agregat lunak. Lalu disebabkan juga oleh pengelupasan atau scaling yang disebabkan oleh pelaksanaan yang kurang. Lalu ada kerusakan sambungan, kerusakan pada bahan perekat sambungan, dan kerusakan pada unyu sambungan. Penyebabnya adalah bahan pengisi sambungan yang usang dan kerusakan susunan dan fungsi sambungan. Dan lain-lain itu adalah yang berlubang. Penyebab utamanya adalah campuran agregat yang kurang baik seperti kepingan kayu dalam adukan, mutu beton yang kurang baik. Kerusakan struktur seperti retak yang meluas, yaitu retak yang mencapai dasar slab, retak sudut, retak melintang atau memanjang, retak buaya. Penyebab utamanya adalah kekuatan dukung tanah dan lapis pondasi yang kurang memadai, struktur sambungan dan fungsinya kurang tepat, perbedaan letak permukaan tanah. Penelitian Doni Priyo Suseno tahun 2023. Analisis kerusakan rigid pavement dengan metode Pavement Condition Index atau PCI. Studi kasus di Jalan Kaligawe Raya, depan kampus Unisula, Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai PCI keseluruhan pada ruas Jalan Kaligawe Raya adalah 58%. Dengan kata lain, memiliki rating yang baik atau good.
Setelah dilaksanakan pengamatan di jalur lambat sisi kiri menuju arah timur dengan lebar per segmen adalah 5 meter kali 100 meter, di ruas jalan Kaligawe Raya, STA 0 plus 000 sampai STA 1 plus 000, terdapat 12 jenis kerusakan, yaitu retak sudut, retak slab terbagi, retak akibat beban lalu lintas patahan, pengisi sambungan, retak lurus, tambalan kecil, tambalan besar, keausan, lepasnya mortar dan agregat, retak susut, keausan akibat lepasnya agregat di sudut, dan keausan lepasnya agregat di sambungan. Penelitian Prima Anugrah Maharyono, Ari Setiawan, Slamet Jauhari, Legowo tahun 2020. Evaluasi kondisi jalan dengan metode PSI atau Present Serviceability Index dan prediksi penurunan umur layan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kondisi fungsional jalan menghasilkan nilai rata-rata PSI berdasarkan data IRI tahun 2018 untuk ruas jalan Surakarta, Gemolong, Gayer, batas Kabupaten Grobogan pada STA 16-17 adalah 1,07 yang dimana masuk dalam kategori kurang dan telah melewati batas indeks pelayanan akhir untuk jalan raya utama. Hasil analisis penurunan umur layan ruas jalan Surakarta Gemolong Gayer, batas Kabupaten Grobogan pada STA 16-17. Pada tahun kedua tidak terjadi perbedaan penurunan dengan umur layan 97%, tetapi akan habis pada tahun kelima, yaitu di tahun 2022. Penelitian Musyafir Turu, Lambang Basri Said, dan Andi Alifuddin di tahun 2023. Studi kerusakan jalan dan cara penanggulangannya pada Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Masalah yang dibahas adalah membahas jenis-jenis utama masalah jalan mulai dari keretakan, distorsi cacat, permukaan, pengausan, kegemukan, penurunan pada bekas penanaman utilitas, retak patahan, deformasi, abrasion, kerusakan sambungan, berlubang, jembul atau hancur, dan tambalan. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerusakan terluas pada perkerasan kaku adalah pelepasan butir pada ruas kanan sekitar 8,029 meter persegi, sedangkan pada ruas kiri sekitar 6,843 meter persegi. Sedangkan kerusakan terkecil pada perkerasan kaku adalah retak pojok kaki 0,246 meter persegi pada ruas kanan dan 0,314 meter persegi pada ruas kiri. Lalu penelitian internasional dari Shruti Khot dan Ajay Patil di tahun 2020, Microsurfacing, a Proactive Maintenance for Rigid Pavement. Masalah yang dibahas dalam jurnal dan penelitian ini yaitu membahas tentang gangguan pada perkerasan kaku merupakan masalah serius di seluruh dunia. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah dari konsep preservasi di perkerasan sudah jelas bahwa untuk pelestarian jalan perlu dilakukan secara optimal. Menentukan waktu pemeliharaan preventif yang diperlukan harus dilakukan mengembalikan kemudahan servis dan keawetan perkerasan jalan. Microsurfacing ini memberikan manfaat permukaan jalan menjadi lebih halus dan kualitas jalan lebih baik setelah diaplikasikan pada jalan dan trotoar dengan umur minimal 4 tahun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salana Raiswari dengan NIM 411231-255. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pembahasan dari identifikasi kerusakan jalan, penyebab kerusakan jalan, hingga ke klasifikasi jenis-jenis kerusakan jalan. Kemudian masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama terdapat identifikasi kerusakan jalan, di mana identifikasi ini dapat dilakukan dengan melakukan penilaian kondisi jalan, yang dimana penilaian kondisi jalan ini terdapat beberapa metode untuk melakukannya, yang dimana nanti yang akan dipaparkan merupakan metode yang umum digunakan. Yang pertama, terdapat metode Pavement Condition Index, yaitu metode ini menilai atau mengidentifikasi kondisi kerusakan perkerasan jalan berdasarkan inspeksi visual menggunakan sistem rating untuk menyatakan kondisi perkerasan yang sesungguhnya dengan data yang dapat dipercaya dan objektif. Pada tabel yang tertera merupakan rating untuk Pavement Condition Index ini, yang dimana ratingnya dikelompokkan menjadi kondisi perkerasan sempurna, sangat baik, baik, sedang, buruk, sangat buruk, hingga gagal. Kemudian metode yang kedua yaitu International Roughness Index, di mana metode yang digunakan ini untuk mengukur
kekasaran permukaan perkerasan jalan, yang pada dasarnya adalah sistem respon virtual berbasis komputer yang didasarkan pada respon model kendaraan secara matematis terhadap profil jalan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada Surface Distress Index, di mana metode ini mengevaluasi kondisi perkerasan jalan di Indonesia yang dilakukan dengan inspeksi visual untuk melihat dan mengukur jenis dan luas kerusakan jalan. Perhitungan SDI ini mengacu pada pedoman Bina Marga, di mana dibutuhkan 4 faktor pengukuran, yaitu persentase luas retak, lebar retak rata-rata, jumlah lubang per kilometer, dan kedalaman bekas roda. Yang tertera pada layar, gambar tertera pada layar merupakan format dalam penilaian Surface Distress Index menurut Bina Marga. Kemudian metode yang keempat yaitu Structural Condition Index, di mana metode ini menilai kondisi struktural jalan dengan terfokus pada kekuatan dan stabilitas lapisan perkerasan. SEI ini menggunakan metode non-destruktif seperti Falling Wedge Deflectometer atau FWD untuk mengukur kekuatan struktur jalan. Kemudian metode selanjutnya merupakan Present Service Ability Index, yaitu nilai rentang subjektif kenyamanan berkendara yang diperoleh dari pengujian atau feedback pengguna. Kemudian identifikasi yang umumnya dilakukan terakhir yaitu Remaining Service Life, yaitu metode dalam mengidentifikasi kerusakan jalan yang fokusnya untuk memperkirakan waktu yang tersisa sebelum jalan memerlukan rehabilitas atau perbaikan besar. Analisis ini dilakukan berdasarkan kondisi saat ini dan tingkat degradasi jalan dari waktu ke waktu. Nilainya dinyatakan dalam tahun menunjukkan umur layanan yang tersisa. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu penyebab kerusakan jalan. Jadi menurut Zuckerman pada tahun 1999, kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya itu yang pertama disebabkan oleh lalu lintas, yang dapat berupa peningkatan beban kendaraan atau kelebihan beban kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan tersebut. Kemudian yang kedua, akibat air yang berasal dari air hujan, kemudian mengenang di jalan, terlebih jika sistem drainase jalan tersebut buruk, atau naiknya air akibat sifat kapilaritas air sehingga dapat merusak lapisan jalan. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu material konstruksi perkerasan. Apabila material memiliki kualitas yang tidak baik atau sistem pengolahan material tidak baik, dapat menyebabkan kerusakan jalan. Kemudian penyebab yang keempat yaitu iklim Indonesia memiliki iklim yang tropis, di mana suhu udara serta curah hujan yang relatif tinggi. Kemudian yang kelima yaitu kondisi tanah dasar. Jika tanah dasar pada perkerasan jalan memiliki kondisi atau jenis yang kurang baik. Kemudian penyebab yang terakhir dapat disebabkan oleh proses pemadatan di atas tanah dasar yang kurang baik. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu klasifikasi kerusakan jalan berdasarkan Bina Marga, dibagi menjadi dua jenis, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh karakteristik permukaan dan kerusakan struktur. Pada kerusakan yang disebabkan oleh karakteristik permukaan, dapat terjadi retak lokal, yaitu retak yang tidak mencapai bagian bawah plat. Kemudian dapat terjadi patahan, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh tidak teraturnya susunan di sekitar atau di sepanjang lapisan bawah tanah. Dan dapat juga terjadi patahan pada sambungan slab atau retak. Kemudian dapat juga terjadi deformasi, yaitu ketidakrataan pada arah memanjang jalan. Kemudian abrasi, yaitu kerusakan pada permukaan perkerasan beton yang dapat diklasifikasikan menjadi pelepasan butiran, pelicinan atau polishing, dan keausan. Kemudian untuk kerusakan struktur dapat terjadi retak-retak yang mencapai dasar plat, kemudian melengkung atau buckling, yaitu terbagi menjadi melandut, yaitu suatu kondisi di mana plat beton menjadi bengkok dan melengkung akibat adanya tegangan pada bagian dalam beton. Terus juga kehancuran, yaitu kondisi di mana plat beton mengalami disintegrasi karena tegangan dalam beton. Pada umumnya kasus ini terjadi di sekitar sambungan. Berikut merupakan beberapa contoh kerusakan jalan yang terjadi, yaitu terdapat abrasi,
deformasi, patahan, melendut, hingga retak lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ilham. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Lamaret Simamora akan membawakan materi tentang sistem penanganan dan pemeliharaan jalan perkerasan kaku. Yang pertama ada metode perawatan, di mana salah satunya merupakan injeksi pada material penutup pada sambungan dan retak yang diakibatkan oleh lepasnya material penutup atau material tersebut sudah saatnya diganti. Yang kedua ada penambalan, yaitu mengisi sambungan atau kerusakan dengan pengikat. Yang ketiga ada perbaikan lapis atas, menggunakan pelapisan tipis untuk mengatasi kerusakan permukaan dengan burtu, laburan aspal atau satu lapis, burda, laburan aspal dua lapis, dan hot roll sheet, HRS, slurry seal, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada rekonstruksi parsial setempat. Metode ini dilakukan dengan mengganti secara parsial plat dan juga lapisan fondasi jika retak melintang atau sudut hingga ke bagian bawah plat. Selain metode perawatan, jika tidak bisa melakukan perawatan lagi, maka kita melakukan metode perbaikan. Yang pertama itu ada pelapisan atau overlay. Metode ini dilakukan untuk memperpanjang umur beton dengan melakukan pelapisan menggunakan campuran aspal ataupun beton untuk kerusakan yang berupa retak, kerusakan permukaan, atau keausan permukaan. Penentuan tebal pelapisan sama dengan penentuan tebal perkerasan aspal pada umumnya dengan tebal minimal 4 cm. Selanjutnya ada metode rekonstruksi. Metode ini dilakukan apabila cara pemeliharaan atau pelapisan tidak dapat dilakukan karena tingkat kerusakan kondisi jalan yang cukup parah. Terdapat dua cara rekonstruksi, yaitu dengan beton semen dan dengan beton aspal. Dalam pemilihannya, mempertimbangkan luas daerah yang akan diganti, kualitas tanah dasar, lapis fondasi, dan kondisi lalu lintas. Berikut adalah contoh dari metode perawatan, yaitu ada injeksi sebelah kiri, ada penambalan, ada overlay, dan ada rekonstruksi parsial. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, di mana dari paparan sebelumnya kita dapat menyimpulkan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperhitungkan nilai kondisi jalan agar dapat mengidentifikasi kerusakan pada jalan, yaitu Pavement Condition Index, PCI, International Roughness Index, IRI, Surface Distress Index, SDI, Structural Condition Index, SCI, Remaining Surface Life, RSL, Recent Serviceability Index, PSI, dan lain sebagainya. Kerusakan pada jalan dapat terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya terdapat akibat beban lalu lintas yang melebihi kapasitas, sistem drainase yang buruk sehingga air menggenang, kualitas material yang digunakan buruk, ada juga akibat iklim, kondisi tanah dasar, dan dapat juga disebabkan oleh proses pemadatan yang kurang baik. Kerusakan jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan kerusakan oleh karakteristik permukaan dan kerusakan struktur, di mana kerusakan oleh karakteristik permukaan terdapat retak lokal, patahan, deformasi, dan abrasi. Sedangkan kerusakan struktur terdapat retakan hingga ke dasar plat dan hancur. Nah, yang terakhir ada dalam sistem penanganan dan pemeliharaan jalan dilakukan berdasarkan seberapa parah kerusakan jalan. Pada kondisi jalan yang masih bisa ringan, dapat dilakukan dengan metode perbaikan dengan cara injeksi, penambalan, perbaikan lapisan atas, dan rekonstruksi parsial. Untuk kondisi jalan yang cukup parah, dapat dilakukan pelapisan overlay atau rekonstruksi. Nah, saran yang dapat kami sampaikan yaitu pada penjelasan mengenai metode penilaian kondisi jalan dilengkapi dengan rumus atau langkah penilaiannya. Dan untuk memberikan contoh studi kasus kerusakan jalan perkerasan kaku dan penanganannya yang lebih up-to-date ke depannya. Sekian video presentasi yang dapat kami persembahkan. Apabila ada kekurangan pada video presentasi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi yang kami buat ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya dan membuka wawasan baru
terutama di bidang teknik sipil. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.